Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, pada sesi ini kita kedatangan tamu salah seorang atlet panjat tebing Provinsi Riau yang pada saat sekarang ini sedang melaksanakan TC di Pelatnas persiapan Olimpiade pada tahun 2028. Beliau hanya anak kampung, lahir di Kabupaten Indragiri Hulu, dan pada tahun 2022 kemarin beliau memperoleh medali emas pada Asian University Games yang dilaksanakan di Thailand. Ini cukup membanggakan bagi kita, putra daerah yang lahir di pelosok di Provinsi Riau mampu berprestasi lebih tinggi di event internasional. Telah hadir bersama kita Puja Lestari. Assalamualaikum Puja. Waalaikumsalam Bang. Masih sibuk sekarang Puja ya? Mungkin gitu, bisa dibilang sibuk. Sibuk latihan. Sibuk latihan ya. Sekarang latihan di mana Puja? Puja stay di Kota Harapan Indah, Bekasi Barat. Bekasi Barat, mengikuti Pelatnas ya? Iya, Pelatnas. Pelatnas. Itu Pelatnas dalam rangka apa Puja? Kalau di Puja ini persiapan jangka panjang, Puja Junior menuju Olimpiade 2028. 2028. Berarti memang Puja diorbitkan untuk Iya. ini ya, atlet masa depan lah berarti ya. Amin. Kalau yang Paris enggak belum? Paris itu ada untuk senior. Senior itu udah TC dari 2018. 2018. Tapi 2018 menuju 2024, Puja 2020, 2021 menuju 2028. 2028. Ini gimana ceritanya Puja ini bisa mengenal dunia panjat tebing ini? Puja awal mula ketemu panjat tebing ini kenal itu di kelas 6 SD, umur 11 tahun 2014 kemarin. Itu tuh awal mulanya tuh ada kejuaraan pemula. Jadi di Kabupaten Inhu itu mengadakan fun climbing dan terus yang diajak itu pemula-pemula dioper-oper ke sekolah-sekolah. Waktu itu Puja nggak dari guru Puja, kayak Puja denger aja sendiri ada panjat tebing tuh, ada kejuaraan kata teman-teman gitu kan, ada yang ngobrol di mana, di belakang kantor bupati katanya gitu. Ya udahlah, emang kayak mana daftarnya? Datang Puja katanya di situ ke sana. Ya udah, sore pulang sekolah, SD di kelas 6. Kelas 5 masih deh mau naik kelas 6. Datang Puja. Datang situ, ya udah pada ramai daftar-daftar ikut kejuaraan fun climbing. Tahu juara 3 pemula itu. Selesai itu Puja kira udah selesai gitu. Tahu-taunya ada latihan. Puja tahu ada latihan itu dari tetangga Puja, Tante namanya kan, dia bilang, "Ayo latihan." "Latihan apa Bang?" gitu Puja gitu. "Latihan panjat tebing," katanya gitu. "Ada latihannya?" "Iya, ada latihannya." "Ya udahlah numpang," gitu kan. Ya udah numpang dia. Ikutan latihan ke sana. Udah rame kayaknya, jadi kayak seru gitu kan teman-teman Puja situ. Ketagihan kayaknya, besok pulang, "Mah, rame orang latihan tadi di situ," kata Puja gitu bilang ke mama. Entah iya. Ya udah, besok-besok Puja masih datang latihan. Kadang numpang, kadang diantar gitu. Sama mama? Enggak, sama papa biasanya. Mama jarang gitu kan. Mama ada warung, mama jualan kelapa muda. Ya udah latihan. Sesudah itu tak lama ada kejuaraan daerah pertama tuh 2014 itu. Puja masih anak bawang, urut bawah kayaknya, emang iya urut bawah banget Puja, kayak udah itu dia nangis anak kecil. Nangis Nangis. Puja tak menang, Puja tak mau lagi datang latihan. Sudah itu ya pelatih Puja waktu itu dia bilang juga latihan aja lagi. Nanti kita ada tanding ke Batam, Open Sumatera. Emang Puja bisa nanti lagi gitu. Ya coba aja lah, ayo ikut gitu. Ya udah datang Puja latihan. Latihan lagi 2 mingguan lah kayaknya. Puja ikut lagi ke Batam gitu. Capek banget, kayak masih kecil gitu. Mabuk. Iya, mabuk Puja. Ya udah sampai sana Puja ikut cabur lead sama speed. Dapat dua-duanya. Di leadnya juara 1, di speednya Puja juara 3. Juara 3. Se-Sumatera ya? Iya, se-Sumatera. Open Sumatera. Ya udah ketagihan dari situ kayak, kayaknya kalau latihan nanti lomba lagi nih, belajar lagi nih, pergi lagi nih, jauh lagi gitu. Ya udah dari situ Puja ikutan terus.
Sekarang. Dari kelas 5 SD waktu itu ya. Iya. Udah pada yang memanjat lah waktu itu ya. Manjat-manjat aja. Tapi mama bilang biasa, kemarin kita kecil suka manjat pohon gitu. Sampai sekarang bilang gitu. Ya, badan celi, badan jambu gitu. Nah, jadi mama waktu itu kehidupan Puja waktu itu memang ini ya. Mama kan jual Iya. warung kelapa. Iya. Papa kerja waktu itu. Papa juga udah bantu-bantu di situ, paling ngambil minyak. Ya jualan kelapa muda. Iya. Berarti memang didukung ya sama orang tua. Kalau didukung mungkin boleh gitu, tapi harus ngatur waktu. Sempat ya, kadang sempat dimarahin, gak usah ikutan lagi kayak gitu kata dia gitu, capek. Soalnya kan kalau kita latihan tuh ya tangan berdarah, melepuh gitu, ya badan capek-capek gitu. Melihat kayak gitu kan orang tua sedih gitu kan, lihat ya Allah nak pelatihan gitu kayak ya udahlah tak usah lagi kayak gitu. Juga kadang Puja kecapean banget gitu kayak kalau capek-capek kayak gini tak usah lagi kayak gitu kata gitu. Ya Puja mungkin bandel lah, nggak bandel tapi dalam sisi positif gitu kan kayak ya mungkin seminggu Puja dengerin, mau Puja diem di rumah, tahu-tahu nanti udah hilang aja. Gitu. Sempat ditahan motornya, nggak usah latihan lagi, sempat ditahan sepeda, nggak usah latihan, jalan kaki Puja pergi latihan. Oh gitu, dari rumah. Iya. Terus Puja mulai nih timbul rasa suka lah untuk mendalami dunia panjat tebing ini kan. Apa yang membuat Puja untuk meneruskan dunia olahraga panjat tebing? Kayaknya pernah peluang deh. Karena peluang Puja kelihatan ya juara terus, ikut juara gitu kayak seru kok, bisa keliling-keliling juga gitu kayak sambilan teman-temannya rame kayak udah mungkin kayaknya emang passion Puja di sini. Tapi ya sempat Puja emang fokus waktu itu di kelas 2 man SMA kan kelas 12 kelas 11 itu Puja kayak fokus banyak ikutan ya ekskul sekolah kayak ikut nari, ikut paskib, ikut ya kayak gitu keanggotaan OSIS kayak gitu. Ya lagi memang aktif lah ya, lagi sibuk aktif-aktifnya sama keanggotaan kayak gitu. Ya sempet kayak ya soalnya juga kalau datang ke tempat latihan udah mulai sepi waktu itu kayak mau datang sepi, udahlah ikut ke sekolah aja gitu. Ya ikut kayak coba-coba MTQ. Gitu. Berarti semua ini di ya coba aja dulu kan kayak yaudah. Setelah itu ya mungkin hampir setahunan gitu kayak Puja latihan paling sekali jogging, pengen poin udah pulang. Kalau enggak duduk situ ngobrol-ngobrol main HP udah pulang. Tapi tetap stay liatin gitu kan kayak ya Allah udah sepi aja sekarang gitu kayak kok Puja sendiri sekarang sih gitu. Mana lah teman-teman Puja yang kemarin ya senior udah pada kuliah mungkin kan waktu itu. Berarti latihan sendiri aja di ini Ya hampir gitu kayak sepi banget gitu. Paling ada yang satu kayak Bang Riko gitu yang stay di situ nunggu gitu. Sempat muncul rasa bosan enggak untuk berhenti sebagai idol itu? Tapi kayaknya belum hilang banget gitu kayak di hati kayak ya sesekali boleh lah ke panjat tebing mah gitu. Ya walaupun nggak latihan tapi kita tetap nongkrongnya kayak di panjat tebingnya gitu. Tebing ya. Kemudian Puja kan ini sekarang kemarin tahun 2022 ya pernah kejuaraan. 2021 ya di Thailand itu. Nah itu gimana ceritanya? Itu ASEAN University, jadi se-ASEAN yang mahasiswa. Jadi ya dipilih di pelatnas itu ya sebagian ada yang kuliah jadi Puja diberangkatkan. Itu Puja dapat emas di speed relay putri. Jadi speed relay itu kayak estafet, jadi bertiga kita. Puja pemanjat ke-3 di Indonesia. Itu yang ngirim waktu itu dari kampus ya? Kalau pengurusan gitu tuh bawa nama kampus tapi yang nguruskan ya kita pelatnas. Dari dari PB lah berarti ya. Mewakili kampus apa waktu itu? Universitas Negeri Jakarta. Kuliah di situ ya? Udah situ.
Oh di situ. Gimana ceritanya mau masuk di situ? Apakah ada faktor panjat tebingnya atau? Ya itu tuh rekomendasi dari pelatih juga. Juga rata-rata kayak kepelatihannya ya lumayan bagus di situ kan, emang bagus gitu. UI, UNJ. Dia ngambil jurusan kepelatihan olahraga. Oh, kepelatihan olahraga. Pelatihnya waktu itu pelatih pelatnas atau pelatih dari sininya? Pelatnas. Kan udah di sana Puja. Ya. Oh gitu. Sekarang udah semester berapa Puja? Puja masuk semester 4 ini. Udah semester 4 sekarang ya. Jadi memang pelatnas masih ikut ya, memang disiapkan 2028 ya. Insya Allah. 7 tahun lagi berarti ya. Kalau sekarang gimana menurut Puja dengan keikutsertaan Puja di pelatnas? Apa pengalaman yang menarik bagi Puja di situ? Pengalaman menarik ya ini programnya pasti beda sama di kabupaten. Terus disiplin. Di sana wajib disiplin. Ini kan beda nih antara latihan di Inhu, di Riau kan kawan-kawan mungkin orang-orang sekitar kita. Kalau di Pelatnas kan banyak backgroundnya kan dari daerah mana-mana. Apa yang menurut Puja yang menjadi kekuatan kita lah di Riau kan? Karena rata-rata orang kan beranggapan dari atlet pusat, dari daerah-daerah yang maju. Sedangkan Puja kan hanya berada di Inhu, taruhlah seperti itu yang cabang olahraga mungkin tidak terlalu familiar kan. Nah, apa yang bisa Puja simpulkan? Menurut Puja ya semua kita yang junior ini 10 mungkin semuanya bagus, tapi yang diambil itu bukan tentang bagaimana dia bagus apa enggak di manjatnya gitu. Soalnya di sini dia bakal dibimbing. Dari situ Puja datang ke situ kayak emang nol banget. Nol, kayak ya mungkin Puja punya fisik aja sama ya sama badan Puja gitu kan. Di sana baru Puja dibimbing. Emang kayak nol banget. Berarti kejuaraan memang nol ya, nggak ada pengalaman sama sekali. Waktu hanya sekedar kayak juara di jauh banget gitu kalau dilihat sama yang kakak-kakak senior gitu kayak wah memang kayak ngulang dari nol banget Puja gitu di sana itu. Kalau ditanya apa yang dibanggakan ya nol gitu kayak berangkat dari nol, kemudian berprestasi gitu. Kalau untuk di nasional Puja juga belum pernah waktu sebelum di Pelatnas. Oh gitu. Ke-Jurnas belum pernah, tapi Puja nggak juara gitu kayak ya udah gitu. Dari Pelatnas baru Puja dapat medali. Dapat medali di mana waktu itu? Di Aceh nasional. Oh, di Aceh nasional. Ya. Kejuaraan nasionalnya. Ya. Oh, kejuaraan nasional. Yang Papua kemarin udah ikut ya? Papua PON ya? PON ya. Iya, dia ikut tapi ya masih rendah. Soalnya itu kan umum, jadi semua masuk satu kategori kan. Berarti gabung junior seniornya gabung ya berarti ya. Berarti setelah Pelatnas sudah ada peningkatan lah berarti ya. Kalau untuk Prapon ini target apa? Target Puja apa? Prapon, PON kan 2023, 2024. Gimana menengok peluang dari Puja gimana kayaknya? Target ya pasti yang terbaik ya 1 juara gitu kan. Tapi ya peluang ada pasti ada. Di atas kertas sih Puja jauh, tapi tinggal rezeki aja. Tapi untuk ini ya tetap ya semangat ya untuk pasti terus mengejar. Setidaknya ini untuk pengalaman tanding. Soalnya Puja masih di fase training to competition gitu. Atau iya masih di bawah sebelum training competition. Masih latihan. Berarti memang kalau dari segi apa banyak ya yang senior dari panjat tebing ini yang masih ini kan regenerasi junior nih. Kan ikut Pelatnas juga nih kan. Banyak kawan-kawan yang dari senior yang mungkin berprestasi lebih tinggi. Juara dunia mereka. Juara dunia. Yang kemarin Pelatnas ini ya Indonesia alhamdulillah di nomor speednya teratas lah. Dipandang gitu. Kalau dengan yang juara kemarin kan ada viral tuh. Iya. Yang apa? Ya itu kita satu tempat latihan. Satu tempat latihan dengan beliau. Apa ilmu yang bisa Puja curi dari kawan-kawan di senior itu? Semangatnya sih. Semangatnya. Nggak ada yang katanya kayak main ya curang-curang gitu, nggak ada. Bisa dikasih pull up segini ya mereka ngerjain segitu. Ya dia untuk mereka gitu. Kalau di kabupaten kayak ya
dikasih 200 ya pull up, ya tahunya enggak 200 gitu kayak ya itu curang gitu. Curang sama diri sendiri. Di sana enggak kayak wih udah dari subuh aja kita kayak udah ngegas hap sendiri. Malah gak disuruh kita tetap tambahan kayak ya semangat gitu kita kayak nambah gitu kayak ngelihat abang-abang wih abang itu aja kayak gitu gila keren banget. Berarti gitu. Semangat dia, motivasi dia untuk berprestasi itu memang luar biasa ya di sana ya. Kemudian Puja kan udah sampai nih ke pelatnas, mungkin orang tua bangga lah ya dengan Puja. Iya, alhamdulillah. Apa dampak yang luar biasanya Puja sebagai seorang atlet terhadap kehidupan keluarga? Alhamdulillah lah Puja bisa sedikit-sedikit ngasih gitu kan. Misal mama lagi perlu apa, kadang bisa ada selagi Puja ada. Kalau untuk bulanan Puja juga ngasih ya. Ngasih bukan orang tua yang ngirim bulanan? Enggak pernah. Itu uang dari ini? Dari pelatnas? Iya, uang saku bulanan. Bulanan. Terus? Sempet ya kayak terharu aja gitu kayak bangga mama papa gitu kayak ya wow gitu kayak pasti mama papa apalah ya ada semacam kebanggaan tersendiri lah dengan Puja udah bisa ngirimin dia gitu kan kayak ya setiap ngomongnya kayak anak saya di sana gitu kayak ya sekilas kayak gitu kan kayak tanpa disebut ya dibangga sama Puja. Puja biaya kuliah di sana beasiswa atau biaya sendiri dari hasil ini? Dari hasil ini. Oh dari hasil ini. Luar biasa ya. Berarti tidak ada menyusahkan orang tua berarti. Iya. Puja berapa orang bersaudara Puja? Puja berenam. Puja yang pertama. Yang pertama. Oh berarti memang mandiri Puja tuh untuk bisa kuliah sendiri. Iya. Tidak menyusahkan orang tua. Apa yang ingin Puja sampaikan terhadap orang tua Puja mungkin terhadap pekerjaan yang Puja geluti sekarang ini? Puja sih mau bilang makasih sama mama papa udah percaya sama Puja untuk melanjutkan semua ini. Ya walaupun sempat mama papa nolak kayak udahlah nggak usah lagi ikutan kayak gini. Tapi Puja tetap ikutan, nah juga minta maaf Puja. Puja bandel, tapi dalam sisi positif ya Pak. Makasih banyak sama semua orang juga yang udah dukung Puja. Puja mau bilang ya Puja di pelatnas masih berjuang. Puja ini belum finishnya, masih start ya, masih panjang. Prestasi Puja juga masih anak bawang sih kalau di sana kayak paling lemah Puja apa gitu ya mohon doa aja juga makasih semua doa mama yang udah lewat ini karena masih panjang ya Puja masih butuh doanya. Puja kan bisa dari orang tua nih ke Jakarta dalam kondisi yang tidak nol ya Puja. Apakah sempat Puja di sana merindukan orang tua, cengeng atau kuat dengan? Kalau cengeng sih enggak, tapi kalau rindu ya Puja ngomong, rindu apa gitu kayak mungkin mentalnya kuat kan. Enggak juga sih kayak ya pasti rindu, tapi kalau nangis pernah. Nangis kayak bukan nangis karena rindu kayak karena lagi berat aja latihan di sana, mungkin lagi fisiknya lagi turun kayak berasa ya Allah kapan Puja ini naiknya ya Allah gitu. Kok Puja masih bawah-bawah aja padahal itu udah peningkatan tapi Puja peningkatan yang lain juga peningkatan kan jadi kayak ya ampun Puja kan pengen juga ini juara nangis karena pengen gitu. Sempat down lah ya karena ini ya karena pencapaian program latihannya mungkin tidak memenuhi target gitu ya. Target sesuai terus tapi kayak Puja tuh pengen lebih. Ya tapi nggak apa-apa gitu kan jiwa atlet emang harus. Apa kata mama waktu itu? Ya proses gitu. Ya rata-rata semua pasti bilang ya proses. Sebenarnya Puja juga tahu ya proses Puja ini juga udah bagus gitu tapi ya nggak apa-apa lah semangatnya. Sempat ingin keluar pelatnas nggak karena ingin
rindu keluarga atau mungkin tak sanggup menghadapi Enggak. tinggal janda? Enggak. Itu memang kuat Puja. Paling kayak kalau bisa mau keluar tuh mau jadi apa gitu kayak udah basah ya udah sekalian gitu kayak udah gas aja. Mau mati Garuda di dada. Ya. Rela mati di situ latihan, mau diapain udah ayo ikutin. Yang berjasa terhadap Puja lah dalam dunia panjat tebing ini siapa? Ya mau papa. Apa ya? Kalau nggak boleh juga mungkin udah kena usir ya. Dan pelatihnya? Kalau di pelatih ya mungkin di kabupaten kan awal Puja kenal. Ya teman-teman senior. Pelatihnya waktu itu Puja sih gabung-gabung waktu itu, seringnya ada Pak M. Rizal, ada Bang Gilang, Kak Nita, ya senior-senior gitu kan, ada Bang Rio, ya juga Bang Tamrin gitu, yang tetangga Puja itu. Yeah. Jadi Puja masuk memperkuat Pemprov PT Riau ini sejak kapan? Perdana Puja ikut ke Jurnas itu 2016 Babel. Ya, berarti 2014 kan Puja tapi masih di kabupaten kan, masih keliling-keliling kabupaten. Ya udah masuk ke Riau berarti. Memperkuat cabur masing-masing. Iya. Jurnas pertama waktu di Aceh itu ya? Enggak, di Bangka Belitung. Oh, di Bangka Belitung. 2016. Kemudian Puja udah dari KONI Riau dapat uang pembinaan Puja. Waktu itu karena Puja nggak dapet ini kan medali ya enggak. Terus sekarang? Sekarang dari hasil ASEAN University ya. Oh, ASEAN University. Oh, yang di Thailand kemarin. Iya. Harapan Puja lah nih sebagai seorang atlet panjat tebing, tentu ingin berprestasi lebih tinggi kan. Iya. Nah, apa harapan, target atau keinginan Puja lah mungkin yang menjadi keinginan Puja menjadi sebagai seorang atlet? Ya target Puja pengen ya ini Olimpiade 2028, insya Allah semoga emas, amin ya Allah. Ya semua kayaknya mimpi atlet kayak gitu, ya, Olimpiade kan puncaknya. Ya sebelum itu pasti Puja ada ngikut kejuaraan. Ya semoga ya setiap kejuaraan Puja pengen nyumbang medali. Dari sebelum juara ya pasti Puja mikir catatan waktu Puja, usaha Puja nanti gimana, ya berarti Puja harus waktunya diperkecil lagi. Jadi target Puja ya memperkecil waktu. Kalau dari sekarang gimana waktu Puja? Kalau sekarang sih perkembangan Puja bagus. Awal masuk itu Puja manjatnya di speed ya sekitar 15 detik. Dalam jangka 1 tahun Puja udah bisa ngambil di 10 detik, 9 detik, sampai sekarang 8 detik. Sekarang ya? 1 tahun, ya 1 tahun setengah Puja bisa di 8. Kayak ya bagus sih. Apa yang sulit dari panjat tebing? Karena Puja fokusnya di speed kan, kecepatan. Yang sulit bagi Puja sih ya gimana biar bisa cepat laju gitu kayak. Secepat mungkin ngecilin waktunya gitu. Susah. Kalau untuk manjat apa tuh nggak susah? Ya susah. Iya itu dia susah. Ya tangan pedih. Yang paling fokus di situ tuh di panjat tebing itu di tangan, ya kaki juga. Tapi kita tuh di latihannya tuh lebih fokus ke penguatan tangan. Soalnya otot kaki lebih kuat kan daripada tangan, jadi yang narik juga tangan. Jadi kita fokus ke penguatan tangan. Penguatan tangannya. Coba cedera? Pernah cedera? Cedera sih belum, tapi sekarang udah lagi ada sakitnya di lumbal. Itu gara-gara apa tuh? Awal kenanya itu di squat, latihan squat, dia salah gitu kan. Beban ya? Ini udah kecapean, ya tetap ngotot ya itu tadi, ngotot tetap mau semangat terus. Padahal lagi udah sakit gitu, waktu itu lagi kurang fit juga kan, kayaknya masih bisa tapi ya mungkin sakit juga dari awal kan, jadi udah. Sekarang masih proses pengobatan. Pengobatan ya masih ya. Berarti memang yang untuk panjat tebing itu memang kekuatan tangan memang penting ya. Penting. Bisa turun di kelas speednya, yang lain enggak? Dia fokus di speed. Fokus di speed aja. Dari kejuaraan di Thailand kemarin berapa waktu catatan waktu
Waktu di situ kayaknya Puja dapat 9 ya. 9 Iya, detik. 9 detik. Yang lawan terbaru 2 detik itu apa? Kita di finalnya ketemu Thailandnya. Oh, Thailand. Rumah. Oh, dia tuh rumah ya. Iya. Apa pengalaman yang berkesan bagi Puja ikut di dunia internasional lah ya? Iya. Di Thailand. Ya beda suasananya. Kayak wow, apalagi di Thailand kan perdana Puja ngibarin bendera kayak ya ini beneran Puja ini kayak Masya Allah gitu. Rezeki sama usahanya bener gitu, kayak usaha Puja tadi udah ada kelihatan rezekinya. Ya ketemu orang yang nggak pernah Puja ketemu juga, ya itu bagian tersendiri Puja senang. Dapat bonus dari pusatnya, dapat bonus? Dari pusat enggak? Nggak ada ya? Iya. Dari KONI Iya. ya? Dari per provinsinya. Berapa orang dapat bonus? Dari Dispora? Dari Dispora? Dari KONI. Dari KONI-nya ya? Berapa orang? Ada disebut nih Bang. Iya. Iya. Waktu itu Puja dijumpai langsung di sana ya 5 juta di situ. Tapi untuk tahun ini dapat per bulannya 2 juta. Biasanya jangka 1 tahun kita emang kayak gitu per medali. Oh, waktu itu dijumpa dengan Pak Ketum langsung ya? Bukan Pak Ketum, Pak siapa ya? Ada yang diwakili. Oh. Iya Pak Ketum ikut. Ikut Ya, waktu itu ya, ya. di Jakarta ya? Iya. Jakarta. Iya. Gimana perasaan Puja pada waktu itu ketika memperoleh medali emas di Thailand, kejuaraan perdana kan? Gimana pada waktu itu? Telepon mama mungkin? Iya, telepon mama wajib dong. Ini nih putaran final. Kayak kan awalnya kualifikasi waktunya bagus, kita kayak wah bisa nih. Ini kita lihat gitu kan catatan waktu. Kita 1 udah kelihatan nih kita di 1 kayak udah langsung nelfon mama. Mah, Puja masuk final. Doakan ya Mah. Iya nak, banyak ceritanya. Langsung kayak baca ini ya nak, doa ini katanya. Iya Mah gitu kayak. Ya campur aduk gitu, tangan gemeter habis manjat ini kan kita boleh megang handphone gitu. Nah, gemeter ya udah istirahat juga rest seperti itu, udah sempet nelpon. Manjat lagi, wih bagus lagi. Tapi tadi rada lebih lambat dari yang awal gitu. Ya udah tak apa-apa, fokus lagi aja. Sampai kayak finalnya udah dari kita. Lah kita langsung pelukan kan gitu bertiga kayak nih kita bisa gitu kayak keren udah enggak apa-apa gitu. Nelfon mama langsung kayak nangis, "Ma, assalamualaikum Mah, Puja alhamdulillah 1." Ya betul Mah. Iya ya Allah alhamdulillah. Langsung dia proper HP itu sama mama ke papa, ke adik-adik kayak iya nak, iya alhamdulillah ya nak. Sekarang apa seandainya nanti Puja berprestasi, kemudian mengharumkan nama provinsi dan negara, kemudian dapat menghasilkan uang lah kan, apa yang ingin Puja wujudkan untuk orang tua, apa yang ingin? Puja mau ya lihat rumah, ya bagian rencana Puja terdekat dia pengen umrohin mama papa dulu. Ya. Terus ya bangun tempat usahanya, kan sekarang udah umuh banget gitu kayak ya warung biasa gitu, pengen dibuatin warung yang bagus. Oh mama warungnya di mana? Tepi jalan? Iya tepi jalan. Tepi jalan. Memang itu usaha? Iya udah di situ doang sekarang. Jual kelapa muda? Iya kelapa muda sama ya ada pemini gitu. Pemini. Dari penilaian Puja, kondisi mama, kehidupan Puja lah, apakah mungkin termasuk yang mohon maaf lah ya, yang bawah, atau mungkin kami hidup sulit, atau sudah tercukupi? Kondisi mama gimana menurut Puja? Cukup ke bawah. Cukup ke bawah ya. Iya. Ini yang mungkin membuat Puja semangat untuk berprestasi. Kalau dari sana kayak lagi sedih, capek, mikir kayak, mama papa juga capek di sana. Iya, gitu. Jadi itu yang buat Puja memang ini ya semangat untuk latihan ya. Puja anak yang paling tua ya? Iya. Di bawah-bawahnya paling kecil umur berapa? Umur 3 tahun. Oh, umur 3 tahun sekarang. Berarti memang
Puja lah menjadi kebanggaan orang tua ya. Itu prestasi. Terus untuk persiapan ke apa? Ke PON, ke prapon nanti gimana persiapan Puja? Ya sekarang Puja masih fokus latihan tetap di sana, ya tetap sama aja persiapannya di sana kan. Malah lebih sekarang kita lebih fokus ke ini. Tanggal 5 nanti Puja ada pertandingan internasional. Lima Mei di Banten. Oh di Banten. Internasional artinya saya Sumatera, saya Asia atau Sedunia. sedunia. Kelas junior. Tidak, umum. Oh, umum. Jadi ya fokusnya kita tuh tetap kayak udah mimpi setinggi bintang di langit gitu. Yeah. Wah, kalau enggak ya kita yang bakalan jatuh di dekat bintang-bintang sedekatnya gitu kan. Bawah-bawah bintang. Puja yang turun ya? Iya, turun. Turun. Di kelas speed juga? Iya. Dia karena fokusnya emang di speed. Di speed ya? Berarti gabung dengan senior yang juara apa kemarin? Iya. Patokan kita ya itu gitu kan. Makanya kita harus ngejar. Kemudian Puja kan kuliah juga nih. Kemudian atlet pelatnas. Itu gimana Puja bisa membagi waktu untuk itu? Di satu sisi mungkin ingin membahagiakan orang tua di pendidikan, membahagiakan orang tua di prestasi olahraga. Gimana itu? Ribet sih, kayaknya semua kayak emang kalau tentang bagi waktu semua permasalahannya di sini. Pendidikan punya sekarang tuh kayak ya kampusnya sendiri mengizinkan, tapi ya tergantung dosen-dosennya lagi. Nggak semua dosen juga kayak terima kalau atletnya nggak masuk gitu. Ada murid siswinya nggak masuk. Ya sebagian ada yang mengerti, dikasih tugas atau udah kamu ngerjain tugas aja. Ada sebagian yang kayak kamu ya sesekali kayak ditanya langsung ujian, kamu ngerti ini jelaskan gitu kayak udah ngerti ya udah kasih nilai langsung. Ada juga yang sulit ya kamu harus hadir, kamu harus ini, kamu ini ya banyak nilainya gitu kayak ya itu. Yang sulit gimana? C gitu jadinya. Puja, memang harus datang Puja. Iya, kayak harus praktek gitu. Sedangkan Puja udah latihan gitu kan kayak seharian kita fokus latihan gitu. Masa kuliah harus praktek lagi, badan Puja udah remuk gitu kan. Ya udah sih emang jalannya gini, emang ini kayak sekuensinya gitu kan. Berarti memang harus ini ya, harus pandai-pandai bagi waktu berarti ya. Dan apa dukungan dari PB-nya terhadap kuliah ini, pendidikan ini? Ya ini dapat surat dispensasi kan dikeluarkan. Oh gitu. Jadi di sana kos atau gimana? Mes. Oh ada mesnya. Iya, mes pelatnas kan. Mes pelatnasnya ya. Dari situ ke kampus jauh? Lumayan. Ya setengah jaman. Setengah jamannya. Bahkan 1 jam. Kalau macet-macetnya. Pakai apa udah ke kampus? Biasa awal-awal kita diantar, udah kenal gitu kan, udah tahu kita ya Gojek. Sekarang juga ada motor, jadi sekali kita pakai motor. Oh gitu. Udah bawa jarang. motor ke sana. Iya. Motor dari pelatnasnya. Oh ada dapat data lah ya. Ya satu untuk tim gitu kan. Ya jarang juga ke kampus. Sedangkan kita kan liburnya cuma Rabu Minggu. Jadi ya bisa ke kampus Rabu, hari Rabu. Fullnya ya. Pas libur. Ya sayang dong ninggalin latihan gitu kan. Jadi pas libur aja baru. Iya. Sedangkan Puja ya kalau ditanya antara Puja fokus kuliah atau latihan, ya latihan. Karena latihan Puja bisa kuliah, gitu kan. Kalau nggak ada latihan, uang dari mana, biaya dari mana Puja bisa ini kan. Berarti memang Puja tidak ini ya, tidak mengharapkan kiriman dari orang tua berarti ya? Enggak, Gas jangan dari... malah kayak jangan lama gitu ya. Ya udah. Udah cukup Puja di sini, kan udah ada makannya. Udah tempat tidur juga udah ada gitu. Kalaupun emang Puja nggak ada makan kan udah cukupin aja makan yang ada gitu. Udah ada semua kok. Iya. Berarti memang Puja berusaha melawan kesusahan itu demi cita-cita Puja berarti ya. Mungkin itu Puja untuk ini, semoga sukses. Dan apa yang keinginan Puja untuk berprestasi di dunia pendidikan dan di dunia olahraga. Yang penting olahraga ya, karena mungkin Puja beranggapan dengan berolahraga bisa membiayai kehidupan kuliah, kemudian membantu orang tua gitu kan.
terakhir Puja, apa yang ingin Puja sampaikan? Mungkin banyak nih kawan-kawan di luar sana yang mungkin ingin jadi atlet, atau mungkin Puja sendiri dengan kemandirian Puja ingin membahagiakan orang tua, mungkin apa yang ingin Puja sampaikan? Untuk calon-calon atlet lah bagusnya ya. Puja minta kalau emang kalian mau turun ke dunia olahraga, fokus kayak ya fokus sama satu itu gitu, kayak rela mati, bisa dibilang kayak rela mati aja latihan gitu, habis-habisan. Orang tua di sana ya pasti doakan kita, gak mungkin dia ya tetap dia ngelarang mungkin ya, tapi tetap itu diperbolehkan sama dia. Sama yang Puja harapkan juga atlet-atlet ya fokusnya panjat tebing ya, semoga Puja salah. Ini bisa di semoga bisa ada penerus Puja. Ya Puja perdana di Platnas, mungkin yang Puja harapkan ya ada penerus Puja di sana. Puja juga sedih gitu kayak ngeliat atlet-atlet sekarang kok pada sepi. Sampai sekarang juga kita lihat, ya ampun ini panjat tebing kok kurang terurus gitu. Ya emang iya gitu, kayak emang kurang terurus, atletnya nggak ada. Ya semangat aja. Yang kalian perlu itu ya semangat tadi, disiplin. Terus kalian jujur sama diri kalian sendiri. Kalian latihan untuk siapa? Untuk kalian sendiri gitu. Ya mungkin itu Om. Yang apa, PPLP sekarang ada kan di? Iya, PPLP ada. Tapi yang Puja denger tuh kayak atletnya kadang capek, males-malesan gitu. Sedih sih denger kayak gitu. Kayak kalian perlu kayak gini loh. Sedangkan Puja nggak boleh kan, dia masih PPLP, kayak jangan digas mulu gitu. Kasian baru kayak gini aja udah kayak udah nangis-nangis, udah kayak capek kak. Ya di sana juga capek, ya kayak gitu namanya latihan, ya kayak gitu namanya olahraga gitu. Olahraga ya kita nganu fisik, ya dijaga fisiknya, jangan disuruh tidur jam 9, malah bergadang. Ya jaga fisiknya, karena itu asetnya kita gitu. Ya Puja Platnas perdana ya selama di atlet Riau memang. Oh gitu. Sempat berarti ya. cetak rekor lah ya. Alhamdulillah. Semoga ada penerus sih. Oke Puja, terima kasih Puja. Sahabat inspirasi, itu tadi diskusi kita dengan Puja Lestari. Mungkin orang pertama ya dari atlet cabang olahraga panjat tebing ini yang dari Riau yang bisa tembus ke dunia Platnas, yang mungkin bagi sebagian orang mengidolakan, mendambakan, tetapi tidak bisa masuk ke dunia Platnas. Ini suatu prestasi bagi kita, anak kampung yang berasal di Provinsi Riau, mampu berprestasi lebih tinggi dengan cabang olahraga yang digeluti. Dan memang luar biasa, Puja ini terjun di perdana di kejuaraan tingkat internasional di dunia kampus. Di Thailand beliau mampu memperoleh medali emas. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan jangan lupa kepada kawan-kawan sahabat inspirasi untuk subscribe, like and share di Podium Channel. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi atlet-atlet dan kawan-kawan yang berada di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.